Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu malam ini di podcast Haji Didi Buhari Haji Odong. Apa kabar, Saudara Budi? Alhamdulillah, Pak Haji, Nah, kabar baik. iya, kita ini sudah hampir di penghujung puasa, Betul. sudah mendekati Lebaran beberapa hari lagi. Dan kayak apa nih kira-kira puasanya? Alhamdulillah lancar aja Pak Haji. Tapi memang mendekati akhir kayaknya suasananya agak mulai rame, cuacanya mulai mendukung kan. Eh, Karena memang kebetulan kita waktu awal-awal kan hujan-hujan nih udah agak panas gitu kan. Saya lihat ya, lihat orang-orang juga luar biasa lah. Saya Nah, pikir ini mungkin ada yang menarik. iya betul. Ada yang Mungkin orang-orang menarik, berdatangan sudah kita kan. perlu bincangkan. Hmm. Mungkin terkait inilah ada istilah budaya mudik Iya, lebaran betul betul betul. yang tentu ini dalam kurun 1 tahun sekali. Iya, betul. Nah, kita coba ya inilah pandiran bahasa kita Iya, itu betul. pandiran membahas apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga Budaya mudik budaya-budaya mudik ini terus tumbuh di diulang. ya. Itu kira-kira apa kira-kira, Iya, Saudara Budi? memang Pak Haji, kada kau dipungkiri panglah budaya mudik itu kalau menurut ulun karena memang sebetulnya faktor kebiasaan kita gitulah, karena tipikal mungkin orang Banua secara khusus kan orang-orang yang ketujuh tulak-tulak lah Iya, bahasa kampungnya, merantau, merantau gitu ya. kan. Kalau mungkin bahasa orang-orang Tunang, wah ini udah hijrah lah mencari Iya, penghidupan iya, yang iya, baru iya, kan. betul. Jadi Betul, bahwa betul. nilai dari identitas pribadi, keluarga, daerah tuh mungkin masih melekat, sehingga akhirnya orang kada kawa menafikan bahwa hari raya itu misalnya salah satu momen yang tepat inya bulik ke kampung, Iya, 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 iya. betampai kah misalnya kan bahasa kita tuh menunjukkan inya nih aku dari kampung lain seperti ini. Nah, jadi Pak J itu Om pikir mungkin kayak Pian juga pernah mungkin pengalaman dengan mungkin satu wilayah atau apa Iya, orang-orang iya, yang iya. berinteraksi gitu. Tapi Om pikir selain memang faktor budaya, silaturahmi karena memang ada situasi ya apa jarang nih kayak lebaran ini kanan berhubungan dengan Berarti kuncinya itu adanya sekelompok orang yang melakukan perantauan. ya iya, karena Artinya memang hijrah, no, kalau menurut ini Bang, pandangan kita yang melatar belakangi orang berpindah tempat itu iya. mungkin satu karena bekerja. Ya bekerja Nah, betul. bekerja, apakah itu pegawai negeri ASN, Atau apakah itu swasta pekerja pedagang, swasta, karyawan gitu kan. kemudian juga adanya mahasiswa. Mahasiswa Nah, betul betul. mahasiswa yang Di luar daerah lah hitungannya. Kuliah di luar daerah. berpendidikan di luar daerah, di luar pulau. Hmm. Kemudian juga ada pedagang, pesiar, pedagang, Iya, saudagar. saudagar, kemudian juga ada pengusaha. Mungkin itulah kira-kira yang Pasti, Bang. Kalau melihat lah, yang iya, terjadinya arus mudik tuh muncul. Jujur, Bang, kalau bahari lah kalau kita membayangkan mudik tuh kan artinya menuju ke hulu. Iya. Dulu nangaran orang tuh banyak kehilir karena di situ aktivitas ekonomi ada. Iya. Nah, ibaratnya di pusat kota. Mungkin wah ini asumsi mudik itu adalah orang yang tersebar ke luar wilayah, segala penjuru. Tapi bahwa oke lah nangaran mudik ini pulang kampung. Jadi memang kayak aja sampean padakan tadi aktivitas yang latar belakangnya orang tuh ada yang kuliah, adanya memang pegawai gitu, ada yang berdagang, ada hal lain. Tapi yang paling mendasar sebujurnya yang harus dilihat tuh jadi apa jurangnya jadi hasanah yang memang menurut ulun menarik bahwa orang memiliki kebanggaan atas tanah leluhur. Nah, itu dulu. Atau mungkinlah salah satu poin karena ekonomi ini. Ayo bujur, artinya kayak ini maksud ulun, orang itu tuh mencari penghidupan ekonomi di tempat lain, Iya. tapi nya masih mengingat darah dagingnya tuh ada di kampung. Lalu bahwanya bulik tuh selain memang ingin jaka orang tuh mungkin tetap mengikat pertalian dalam artian supaya kada putus silaturahmi, tapi pada sisi lain bahwa inya tuh hendak berkisah juga nih menunjukkan keberadaan inya kalau misalnya nang orang berdagang atau nang berusaha tadi hendak bulik kampung tuh menampaikan aku ini di luar benua kawa hidup, kawa sukses. Bisa jadi itu sebetulnya magnet untuk mendorong terjadinya misalnya kan pertumbuhan-pertumbuhan baru gitu. Nah, atau misal jaka orang tuh kawannya menghidupi kelompok-kelompok nang di keluarganya di kampung untuk bisa juga terlibat di daerah yang inya berusaha. Jadi memang
Berarti kan ada menutup kemungkinan di sini ada pertumbuhan ekonomi. Oh iya, betul. Kemudian apa Betul. istilahnya pengkayaan Betul. pengetahuan sosial, Iya. Karena budaya. karena otomatis Pak Jela kalau nang ulun lihat gitu kan mencermati orang hendak mudik itu punya persiapan. Nah, Iya, iya. persiapan dalam artian bahwa inya ketika pulang selain memang menyiapkan dirinya sehat, inya juga menyiapkan mungkin bekal materi nang Iya, iya. incang akan inya bawa untuk inya kena bisa berbagi dengan keluarganya. Bahasa kita tuh otomatis ketikanya sampai ke kampung betul tukar berbelanja memberi keluarga kemanakan misalnya kan Iya. cucu. Nah, otomatis uang itu menurut ulun juga akan membantu pergerakan ekonomi di kampung nangnya bulik Iya, nih iya, tadi. iya. Jujur aja sampean tuh. Nah, apalagi kalau mungkin kayak Jerpian pernah ada cerita-cerita Nah, kan ini kayak bahari-bahari gitu kan orang ada bulik. kami dulu Nah, coba-coba apa istilahnya riset. ah, Pertama juga itu menjawab bahwa masyarakat Haisu itu masyarakat miskin lah, miskin ya, dikategorikan ya, penilaian orang daerah miskin tertinggal ya. kan, Ah, kabupaten ya. tertinggal. Lalu kami coba melakukan riset bersama waktu itu Fakultas Lambung Angkurat, Di Pisip kah? Pisip. FISIP. Nah, jadi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Iya. Ternyata dari hasil BPS itu Mhm. memang agak beda, Beda. ada beda. Kenapa? Yang dikategorikan miskin menurut BPS itu kan performan nih, Iya, performan. ya. Mungkin rumahnya Indikator rumah, kayu, ibaratnya aset apa yang kemudian segala kada punya apa, kada punya punya aset aset kelihatan di gitu rumah kan. itu. Tapi begitu kita penelitian secara mendalam, artinya komprehensif, wawancara, pendekatan, Iya. apa kultur, dari wawancara ternyata agak beda. Iya. Jadi ada budaya di beberapa kecamatan di Haisu itu, apabila ada 2 atau 3 orang laki-laki dewasa, maka 1 sampai 2 orang melakukan hijrah atau merantau ke daerah lain lah. daerah kabupaten lain. Apalagi mendengar ada Kabupaten Pamekaran. Iya, wilayah baru Nah, lah itu istilahnya. mungkin di Kaltim, Kalbar, Kaltara. Nah, mereka itu jadi pelopor. Iya, Di betul, betul. kabupaten baru itu ada yang sektor jasa, Iya. ada yang dagang, Betul. Kerajinan. kemudian juga sektor-sektor lain. Hmm. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi kebanggaan kita. Iya. Artinya orang kita Amuntai High School itu ternyata survive, Betul. bisa Nah, bertahan ini dalam kondisi betul. situasi dan Situasi ekonomi apa, seperti itu. karena memang ternyata tipe kita tuh kan ya karena wilayah kita rawa lah. Jadi kebiasaan bertahan hidup tuh menurut ulun juga tinggi. Kada bisa buhuma maiwak, Iya, kada bisa maiwak karena mungkin berusaha kerajinan. iya, Ketika misalnya alam kada mendukung, maka kayak sampean tadi ulun sepakat nang memiliki kemampuan atau secara dewasa sudah kawa dibelapas, nya keluar daerah. iya. Jadi lalu indikator yang Jepian padahkan tadi Mas Ulun terbantahkan kalau pun BPS kalau hanya melihat tampilan di luarnya aja kan rumah aja. Karena ketika orang tuh datangan, Iya. dia membawa beberapa aset, kemudian mungkin kalau ditanyai lebih lanjut ternyata Bu Hanin kaum biayai mama dan sana kan Sekarang tabungan hasil gitu kan. dari waktu penelitian Iya. itu ternyata mereka itu punya tabungan. Nah, ini kan jujur jadinya. Artinya kan kemudian juga punya lahan garapan. Iya, bisi lahan tempat Ada apa? empang lah, istilahnya. Atau Atau pertanian lah. kolam-kolam ikan, kemudian lahan garapan pertanian. Nah, Termasuk mungkin kayak sepeda motor, iya, TV, iya, kulkas, dan gitu-gitu kan. yang ya aneh lah menurut kita dengan performan yang biasa itu Rumah. hampir serumahan sudah haji, Nah, sudah iya. hajah. Kalau kategori Betul. haji itu berarti memiliki Iya, kemampuan artinya kan? Iya, betul. Orang yang berkecukupan nih. Betul, betul. Gitu. Betul. Nah, jadi satu hal yang agak berbeda Betul. menurut kami. Tapi mungkin bukan berarti itu salah. Ya, Artinya mungkin cara ininya, cara pendekatan. cara pendekatan atau indikator yang dipakai untuk Menggali menilai. informasi Ya. itu mungkin. Lawan ini Pak Jai, pas kalau yang pian padahkan itu karena sepencermatan ulun lah kalau orang-orang kita di hulu sungai ini khususnya termasuk di benua kita Muntai, orang yang memang banyak keluar dalam artian merantau tuh rata-rata mereka tuh jarang benar PNS tapi pengusaha pedagang. Dagang. Nah, otomatis menurut ulun jarang dinamika kehidupan ekonominya tuh lebih cepat misalnya Iya, mengikuti iya. perkembangan ketimbang PNS gitu kan. Iya. Dan orang beraktivitas ini luar biasa sehingga menurut ulun pergerakan yang dibawanya ke daerah pun juga akhirnya ketika mudik
itu juga luar biasa gitu kan. Kada serta-merta hanya sekedar nanginya bersilaturahmi, tapi nya juga mungkin membawa, ya bahasa ulun tadi itu kan, ada membawa bekal, penghasilan, nah Iya. kalau dibagi-baginya, didistribusinya. Jadi kalau bahasa orang nang wahini lah filantropi gitu kan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memang memiliki kemampuan di luar, pikir Iya, ini aset nih, iya, tinggal karena iya. dikolaborasi dengan mereka di kerukunan-kerukunan ada di beberapa tempat tuh, supaya juga pemerintah daerah bisa membangun komunikasi intent untuk kayak apa sebetulnya ketika ada kondisi-kondisi di daerah yang butuh support Iya. kawan warga kita yang berhasil di luar daerah tuh bisa kita gali. Pikir tuh Pak Jai salah satu kayak Pak Jopian menjakai berjuang untuk anak melirik lah bahwa mereka tuh orang-orang yang secara apa jurang lah jaringan mungkin akses pasar, nah itu kawan diberdayakan termasuk biasa nih Setuju. KN nih karena Sebetulnya masyarakat kita tuh apa istilahnya, cepat berinovasi kan, inovasi adaptasinya. inovatif, adaptasi ke Iya, luar daerah, tadi kan iya, merantau, ya apa istilah orang itu, nalurinya itu kan, iya, naluri instingnya, instingnya untuk insting bisnis atau membangun membangun ekonomi di luar daerah itu iya, sangat tinggi. tinggi, betul Bang. Bahkan dulu 2011 juga ada pernah apa hasil inilah hasil informasi dari perbankan. Iya, Jadi perputaran uang di Kalsel itu kan ada 13 kabupaten kota iya, kan. betul, betul. HSO itu Muntah itu nomor 3 sebetulnya. Iya, Nah, terkait jadi perputaran lah. setelah dipahami ternyata orang HSO itu banyak juragan. Hmm, Maksudnya domisilinya di HSO, ada juga yang domisilinya di luar di luar daerah, di hasil. Kaltim, punya gudang, punya usaha di luar-luar daerah. Tapi Transaksi keuangan transaksi keuangannya melalui lewat bank kita, bank di bank di di HSO. benua lah, di Nah, kampung. makanya perputaran uang itu Betul. tinggi. Pertumbuhan ekonomi di HSO waktu itu. Iya, Nah, jadi mungkin nih salah satu nih bisa dijaga lah kestabilan itu. Karena juga menyangkut adanya pemerataan iya, ekonomi distribusi lah. per kapita Nah, masyarakat itu. ya kita berharap sih sebetulnya apa tipikal kita nang perantau nih tetap di kan tetap menjadi budaya dan tetap kena Iya, kembali ke daerah, tapi intinya pulang perlu dilengkapi dengan kemampuan skill, apalagi karena tantangan kita jadi KN kan nang iya. apa di Kalimantan, otomatis saya pikir luar biasa nih orang khususnya Banua melakukan apa adaptasi untuk bisa terlibat langsung dalam pertumbuhan kan baik ekonomi sosial di daerah baru. Ya mudah-mudahan Pak Haji lah buhannya yang memang berkiprah di luar tuh karena tetap memberikan kontribusi juga gesan gesan kampung Banua dan interaksi sosial Memang dengan janji jembatan itu bisa pemerintah jadi pusat kan. baikan. Janji Iya. pemerintah pusat apabila IKN itu kan sudah berfungsi, di situ sudah apa pemerintahan berjalan di Berjalan. situ, maka kan diharapkan penyangga-penyangganya kan wilayah sekitar, Iya, termasuk Kalimantan Selatan. betul, betul. Nah, ini kesempatan lagi Iya, masyarakat kita setuju. Masa untuk memburu rupiah ke wilayah-wilayah itu. kalau memandangkan lah kayak orang Amuntai ini Pak Jaya ada anunya. Kira-kira kada ada melihat daerah Hopina kayak jurang tuh anu dirubung tuh Bang Bimat. Iya, Nah, itu termasuk apa yulang nih piling anunya nih iya. jalan gitu nah. Dan kita kada kau menafikan hampir di beberapa tempat nang pernah kita berjalan keluar-keluar tuh rata-rata orang Amuntai ada jangan. Ini kan tinggal 3 hari mungkin Lebaran. Iya. Mungkin besok sudah kelihatan loh Betul. ada apa Pergerakan manusia. pergerakan orang dari luar daerah yang sedikit kita kadang bingung. Mobil-mobil mewah Datang lah. datang masuk ke kota Amuntai, ke kampung-kampung. Iya, udah. Artinya kan indikator bahwa orang-orang perantau itu indikatornya kan sukses, Sukses. berhasil kan? Berhasil, iya. Artinya mayoritas mereka berhasil. Ya, kalau pikir nih sudah mulai, Bang. Tadi kan sempat berjalan-jalan ya Om Marian, apalagi situasi sudah mulai nyaman, ibaratnya santai-santai sore kan. Bukan ada banjir lagi gitu. Iya. Wah, kita lihat galut lah bahasa kita kan orang di Ya, jalanan mudahan gitu kan. hal itu bisa menepis. Terakhir kan ada angka nih, Ya, Survei. pemberitaan pemberitaan bahwa HSU Amuntai itu termasuk daerah termiskin. kategori miskin nomor 6
satu dari 6 yang Nomor termiskin satu kan. dari 6 Iya. termiskin di Dan provinsi. di provinsi. Nah, Ya. mudah-mudahan ini menjawab bahwa tidak seperti itulah. Ya, Artinya orang Amuntai, orang HSO itu tetap survive dan betul. tetap berdaya secara ekonomi. Ulun ingat jadinya Pak Ji dengan pernyataan Pian. Kalau ulun pandang sih sebetulnya bukan masyarakat kita secara ekonomi itu dianggap miskin lah. Sebetulnya mereka tetap mampu. Cuma mungkin indikator yang dipakai oleh bubuhannya untuk menilai kondisi kita nih dan Karena itu lingkungan, termasuk ya, banjir mungkin. nah, dan itu lebih berat kepada soal bagaimana penilaian pada pemerintah betulnya. Makanya pernah ingat benar waktu pemekaran di HSU ini ya kada masyarakatnya yang kolaps ya, tapi daerahnya yang kolaps kalau misalnya ngadep pemekaran ya kan kayak itu anekdot yang disampaikan ke kawan. Menurut saya karena memang mungkin orang yang bersuara tadi menilai bahwa kita tuh itu tadi punya kemampuan bertahan hidup dengan situasi apapun. Betul. Dulu kan orang bayangkan kayak apa aja muntai kada ada kayu, kau belemari, kayunya dari luar. Kada ada lampit apa rotannya, kau belah lampit rotan. Wah ini kayunya kada ada, kita udah ganti modifikasi inovasi kan itu material lain kan, material lain aluminium dan anu kan misalnya kaca. Nah ini hal-hal yang kada pernah dipikirkan oleh orang. Lihat aja misalnya di beberapa daerah kalau ada kerajinan model seperti itu atau orang-orang bekerja rata-rata orang hulu sungai. Nah jadi inilah yang mungkin menjadi bagian dari ternyata kehidupan ekonomi kita itu sebetulnya ditopang oleh orang-orang yang kebetulan merantau tujuan menjadi mitra-mitra mereka gitu kan, bersinerginya. Mungkin gitu. Ini karena situasi alam kita ini kan 89% kan rawa. Kadang garapan juga, lahan garapan pada saat situasi air sering datang, mengolah lahan kan nggak bisa jadi-jadi. Iya. Artinya seperti itu, lalu ada kreativitas orang untuk mencari pertumbuhan ekonomi di tempat-tempat lain. Ya mungkin ini kita closing aja dari ini mungkin cukup sedikit kita memperkaya pengetahuan kita tentang hal-hal yang seperti ini, bahwa mudik Lebaran merupakan hal yang positif dan terutama ini kan hal yang bersifat budaya, kemudian orang juga ke kubur kan ziarah, silaturahmi. Nah jadi kita closing. Terima kasih atas kehadiran Saudara Budi. Terima kasih juga Pak Ji, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini merupakan pengetahuan bagi kita dan para pendengar. Dan kita juga tentunya berharap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.